Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sedin Rojana dengan NIM 202106100010 dari kelas akuntansi 3B. Nah, dimana pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai presentasi hasil dari analisis laporan keuangan perusahaan, di mana perusahaan yang saya ambil yaitu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, spesifiknya yaitu di bidang penerbangan, yakni PT Citylink Indonesia. Nah, pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah analisis laporan keuangan. Baik, sebelum pada pembahasan inti, saya akan sedikit mengulas mengenai profil dan sejarah dari PT Citylink Indonesia. PT Citylink Indonesia merupakan anak perusahaan dari PT Garuda Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nata Kusuma nomor 01 tanggal 6 Januari 2009 yang berkedudukan di Sidoarjo, Jawa Timur, dengan pengesahan dari Menkumham nomor AHU 14555101 tanggal 22 April 2009. Kepemilikan saham PT Citylink pada saat didirikan adalah 67% PT Garuda dan 33 PT Aerowisata. Nah, penerbangan Citylink ini pada awalnya merupakan penerbangan yang dikelola oleh SBU Citylink milik Garuda Indonesia yang beroperasi dengan AOC Garuda dan menggunakan nomor penerbangan Garuda sejak 2011 pada bulan Mei, sesuai dengan Akta nomor 62 dengan tanggal 26 Oktober 2017 mengenai pernyataan keputusan pemegang saham perubahan anggaran dasar PT Citylink Indonesia. Kepemilikan saham Citylink terdiri dari 98,65% Garuda Indonesia dan 1,35% Aerowisata. Nah, dengan dimilikinya izin usaha penerbangan SIUAU _NB 027 tanggal 27 Januari 2012 dan sertifikat penerbangan AOC 121046 pada tanggal 22 Juni 2012. Nah, PT Citylink atau Citylink Indonesia ini mulai beroperasi secara mandiri atau secara independen pada tanggal 30 Juli 2012 dengan IATAO Destination CTV dan Call Side Supergreen. Nah, adapun armada penerbangan dari PT Citylink Indonesia ini berbasis di Jakarta dan Surabaya. Nah, PT Citylink atau Citylink telah melayani lebih dari 330 frekuensi penerbangan harian dengan 97 rute ke 49 kota diantaranya ada Jakarta, Surabaya, Batam, Bandung, Banjarmasin, Denpasar, Balikpapan, Jogja, Medan, Palembang, Padang, Makassar, dan masih banyak lainnya. Selain daripada rute nasional, PT Citylink juga telah melakukan perjalanan melalui rute internasional diantaranya Timur Leste, Malaysia, Cina, Australia, dan Jeddah. Nah, adapun jenis pesawat termasuk seri A330-900 Neo sebanyak 2 unit, A320-200 Neo sebanyak 51 unit, ATR 72-600 sebanyak 7 unit, dan Fighter B737-500 sebanyak 1 unit. Adapun pembahasan inti yang akan saya bahas yaitu mengenai yang pertama ada analisis perbandingan, yang kedua analisis rasio, yang ketiga analisis common size, yang keempat analisis tren, yang kelima analisis DuPont, analisis cross section, analisis time series, analisis sumber dan penggunaan kas, analisis modal kerja, dan yang terakhir yaitu analisis break even point. Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai analisis perbandingan, di mana analisis perbandingan ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan dua atau lebih laporan keuangan. Adapun caranya dengan cara yang pertama itu membandingkan dengan tahun sebelumnya, yang kedua membandingkan dengan tahun dasar, dan yang ketiga itu membandingkan dengan tahun kumulatif. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba membahas mengenai analisis perbandingan dengan menggunakan cara dengan membandingkannya dengan tahun sebelumnya. Nah, adapun sumber yang saya gunakan yaitu dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Nah, untuk yang pertama yaitu perbandingan dari laporan posisi keuangan ataupun neraca. Nah, untuk menghitung perbandingan dari neraca ini dapat dihitung dengan cara
tahun pertama, tahun kedua dikurangi dengan tahun pertama. Nah, hasil dari selisih yang tadi sudah dihitung ini dibagi dengan tahun pertama. Nah, misalkan di sini ada aset, liabilitas, ekuitas, dan ekuitas. Nah, saya ambil contoh satu, yaitu aset. Aset tahun 2018 atas 2017 yaitu sebesar 32%. Nah, aset atas 2018 atas 2017 ini didapat dari total aset 2018 dikurangi dengan total aset 2017. Nah, hasil dari pengurangan tadi dibagi dengan total aset pada tahun 2017. Begitu juga untuk liabilitas, ekuitas, dan liabilitas ekuitas lainnya. Lalu untuk selanjutnya yaitu perbandingan dalam laporan laba rugi. Nah, perbandingan dalam laporan laba rugi ini juga saya ambil sub akun inti, yaitu pendapatan, beban usaha, dan laba bruto. Nah, sama seperti halnya tadi yang sudah saya sampaikan, bahwasanya untuk membandingkan atau menghitung perbandingannya itu saya menggunakan tahun sebelumnya. Maka tahun 2018 atas 2019 itu total pendapatan 2018 dikurangi dengan total pendapatan 2017. Nah, hasil dari pengurangan tersebut atau selisih tersebut dibagi dengan pendapatan pada tahun 2017. Begitupun untuk beban usaha, laba bruto masih sama seperti yang tadi saya sampaikan. Baik, yang kedua yaitu analisis rasio, di mana analisis rasio atau rasio keuangan adalah alat untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan. Nah, rasio ini dapat dihitung berdasarkan data yang terdapat dalam laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas. Namun, dalam video kali ini saya akan mengambilnya itu bersumber dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Nah, rasio keuangan atau analisis rasio ini juga bermanfaat untuk memberikan informasi yang penting mengenai aspek-aspek tertentu dalam keuangan perusahaan seperti profitabilitas, likuiditas, efisiensi, dan solvabilitas. Nah, dalam dunia keuangan, rasio keuangan ini menjadi alat yang sangat penting karena dapat mengevaluasi kinerja dan kesehatan keuangan perusahaan. Nah, rasio keuangan ini dihitung berdasarkan data dan komponen yang terdapat dalam laporan posisi keuangan. Nah, adapun beberapa jenis-jenis rasio yang akan saya paparkan di dalam video kali ini. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio leverage, yang ketiga ada rasio aktivitas, dan yang terakhir yaitu ada rasio profitabilitas. Baik, yang pertama yaitu mengenai rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas itu apa sih? Nah, rasio likuiditas merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, di mana rasio likuiditas ini terbagi menjadi 4 macam yang akan saya bahas. Nah, yang pertama itu ada current ratio, yang kedua cash ratio, yang ketiga asset test ratio, dan yang keempat working capital to total asset. Nah, untuk yang pertama yaitu current ratio. Current ratio dapat dihitung dengan cara aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar dikalikan 100%. Nah, apabila semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancarnya, maka semakin tinggi juga kemampuan perusahaan untuk menutupi kewajiban. Apabila rasio lancarnya itu 1:1 atau 100%, bahwa aktiva lancar ini dapat menutupi semua utang lancar. Jadi perusahaan ini dikatakan sehat apabila rasionya ini berada di atas 1 atau 100%. Artinya aktiva lancarnya ini harus jauh di atas jumlah utang lancarnya. Selanjutnya yaitu ada asset test ratio. Nah, di mana asset test ratio ini untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar. Nah, adapun cara penghitungannya yaitu quick asset ratio ini aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dikalikan 100%. Nah, yang ketiga yaitu cash ratio. Nah, cash ratio ini merupakan jenis analisis rasio keuangan yang membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang segera menjadi uang kas dan hutang lancar. Nah, adapun cara perhitungannya yaitu cash ratio sama dengan kas ditambah surat berharga dibagi dengan hutang lancar. Nah, semakin besar rasionya semakin baik, sama seperti halnya quick asset ratio, di mana quick asset ratio juga tidak harus 100% berbeda dengan tadi yang current ratio. Current ratio ini apabila 1:1,
Sedangkan untuk quick exit ratio dan juga cash ratio ini tidak harus 100%. Akan tetapi apabila suatu perusahaan memiliki rasionya itu mendekati 100%, maka perusahaan tersebut sudah dikatakan baik. Dan yang keempat yaitu working capital to total asset. Nah, working capital to total asset ini merupakan perhitungan tentang modal kerja terhadap total aktiva yang dimiliki oleh suatu perusahaan, di mana perhitungannya ini aktiva lancar dikurangi dengan utang lancar dibagi dengan jumlah aktiva. Baik, analisis rasio yang kedua yaitu analisis rasio leverage atau solvabilitas. Nah, analisis rasio solvabilitas atau leverage ini merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang ataupun jangka pendek. Nah, adapun yang akan saya bahas yaitu mengenai DAR, long term debt to total equity ratio, dan time interest earned ratio. Nah, baik yang pertama yaitu ada rasio utang atau total debt to asset ratio atau DAR. Nah, di mana ini untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang perusahaan dengan rumus total hutang dibagi dengan total aset. Apabila rasio ini menunjukkan sejauh mana utang ini dapat ditutupi oleh aktiva, maka semakin kecil rasionya semakin aman atau solvable. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu ada rasio utang terhadap ekuitas atau total debt to equity ratio atau DER, ya, menunjukkan hubungan antara jumlah utang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri atau jumlah ekuitas yang diberikan oleh pemilik perusahaan yang berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan oleh kreditur. Adapun rumusnya itu total hutang dibagi dengan total ekuitas. Apabila yang tadi DAR ini total hutang dibagi dengan aktiva, sedangkan untuk DER total hutang dibagi dengan ekuitas. Dan yang ketiga ada long term debt to total equity ratio, di mana rasio keuangan ini lebih berfokus pada bagian hutang jangka panjang perusahaan, di mana rasio ini akan membandingkan jumlah hutang jangka panjang perusahaan dengan ekuitas yang dimilikinya. Adapun rumusnya yaitu hutang jangka panjang dibagi dengan modal sendiri. Nah, yang terakhir yaitu ada time interest earned ratio. Nah, di mana rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau menutupi beban bunga di masa depan. Nah, rasio ini juga menunjukkan berapa kali perusahaan ini dapat membayar beban bunga dengan pendapatan sebelum pajaknya. Jadi sangat jelas bahwa bahwa semakin besar rasionya maka perusahaan itu semakin baik dan menguntungkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu rasio aktivitas, di mana rasio aktivitas ini menunjukkan efisiensi perusahaan dalam operasi. Dapat dikatakan bahwa kita dapat melihat seberapa baik perusahaan ini menggunakan sumber dayanya seperti aset, persediaan, dan juga lainnya. Yang pertama yaitu kita akan membahas total asset turnover, di mana total asset turnover ini rumusnya penjualan bersih dibagi dengan rata-rata total aset. Nah, di mana perputaran aset tetap ini mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Dapat dilihat di PPT ini bahwa total aset turnover pada PT Citylink ini mengalami penurunan naik turun pada tahun ke-1, ke-2, dan ke-3, sedangkan pada tahun ketiga tahun ketiga ke tahun keempat ini mengalami penurunan, dan pada tahun keempat ke tahun kelima ini mengalami penaikan. Nah, untuk yang kedua yaitu receivable turnover, di mana receivable turnover itu rumusnya dapat dihitung dengan cara penjualan bersih dibagi dengan piutang rata-rata. Baik, untuk selanjutnya yaitu adanya average collection period. Nah, di mana ini adalah rata-rata periode penagihan, jumlah rata-rata waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menerima pembayaran dari pelanggannya. Misalkan saja, jika kita membayar sebuah produk menggunakan kartu kredit, jumlah uang yang harus dibayarkan kepada perusahaan adalah piutang. Nah, maka waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menerima pembayaran tersebut adalah average collection period dengan cara dapat dihitung dengan cara saldo piutang atau piutang dibagi dengan pendapatan penjualan dikalikan dengan 360. Untuk selanjutnya yaitu ada inventory turnover. Inventory turnover ini digunakan untuk mengukur tingkat kualitas dan efisiensi perputaran persediaan perusahaan terhadap penjualan dalam satu periode tertentu. Nah, semakin tinggi rasionya, maka pengelolaan persediaan yang dilakukan oleh perusahaan itu semakin efisien. Namun, pada analisis rasio yang saya buat pada inventory turnover ini berjumlah 0, dikarenakan karena PT Citylink ini merupakan
perusahaan jasa, maka tidak memiliki HPP seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu working capital turnover. Working capital turnover ini merupakan alat untuk mengukur tingkat perputaran modal kerja bersih, yaitu perbandingan antara aktiva lancar dengan total hutang lancar terhadap penjualan dalam satu periode. Adapun rumus yang digunakannya yaitu penjualan dibagi dengan aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar dikalikan 100. Baik, untuk rasio yang terakhir yaitu rasio profitabilitas, di mana rasio profitabilitas ini merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Nah, dengan menggunakan rasio ini, kita dapat mengetahui kelangsungan hidup suatu perusahaan tersebut. Untuk yang pertama yaitu ada GPM atau Gross Profit Margin, di mana Gross Profit Margin ini merupakan ukuran persentase dari setiap sisa hasil penjualan sesudah perusahaan membayar harga pokok penjualan. Nah, adapun rumusnya yaitu laba kotor dibagi dengan penjualan. Nah, untuk yang kedua yaitu adanya net profit margin atau margin laba bersih. Berbeda dengan tadi yang GPM atau gross profit margin, rasio ini menghitung persentase dari setiap sisa hasil penjualan sesudah dikurangi semua biaya dan pengeluaran termasuk bunga dan pajak. Nah, sederhananya rasio ini mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih. Adapun rumusnya yaitu laba bersih sesudah pajak atau EAT dibagi dengan penjualan neto dikalikan dengan 100%. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada profit margin. Profit margin ini merupakan keuntungan adalah salah satu profitabilitas yang paling umum digunakan untuk mengukur bagaimana perusahaan atau aktivitas bisnis ini menghasilkan uang, di mana margin keuntungan ini mewakili persentase penjualan yang telah diubah menjadi keuntungan. Nah, adapun rumusnya yaitu EBIT dibagi dengan penjualan dikalikan dengan 100%. Dan yang keempat yaitu operating income ratio. Nah, di mana operating income ratio ini, perhitungan ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba operasi sebelum bunga pajak dan pajak dari penjualan. Dengan rumusnya yaitu penjualan dikurangi dengan HPP dikurangi dengan biaya dibagi dengan penjualan. Nah, untuk diagramnya kita bisa lihat bahwasanya GPM atau Gross Profit Margin ini pada tahun pertama sampai tahun kelima ini mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung ROA. Nah, di mana ROA ini dapat dihitung dengan cara EBIT dibagi dengan total aset. ROA dapat mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari asetnya. Nah, dapat kita lihat dalam diagram bahwa ROA pada PT Citylink pada tahun pertama ini sebesar minus 14,1%. Nah, pada tahun kedua mengalami peningkatan sehingga menjadi minus 10,4%. Pada tahun ketiga mengalami kenaikan sebesar 11,0%. Pada tahun keempat mengalami penurunan sehingga menjadi minus 15,2%. Pada tahun kelima pun mengalami penurunan kembali sehingga pada akhirnya pada tahun kelima ini sebesar minus 21,9%. Nah, untuk selanjutnya yaitu ROE, di mana ROE ini return on equity. Nah, return on equity ini merupakan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih berdasarkan ekuitas. Nah, adapun rumusnya yaitu earning after tax atau EAT dibagi dengan modal sendiri dikalikan dengan 100%. Nah, pada tabel atau pada diagram yang sudah saya buat, bahwasanya pada tahun pertama ke tahun kedua ini mengalami kenaikan, pada tahun kedua ke tahun ketiga mengalami kenaikan kembali, sedangkan pada tahun ketiga ke tahun keempat mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun keempat ke tahun kelima juga mengalami penurunan. Nah, yang terakhir yaitu ada return on investment atau ROI, di mana ROI ini menghitung kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk menutupi investasi yang dikeluarkan. Adapun rumusnya yaitu EAT atau earning after tax dibagi dengan jumlah aktiva sebesar 100%. Pada diagramnya ROI pada PT Citylink ini pada tahun pertama ke tahun kedua mengalami kenaikan, pada tahun kedua ke tahun ketiga mengalami kenaikan, pada tahun ketiga ke tahun keempat mengalami penurunan, dan pada tahun keempat ke tahun kelima mengalami penurunan. Ini sama halnya dengan ROA pada PT Citylink. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada analisis common size, di mana untuk menghitung dari presentasenya itu dapat dihitung dengan cara
untuk total aset itu dibagi dengan total asetnya itu sendiri. Sedangkan untuk liabilitas dibagi dengan total aset, begitu pula untuk ekuitas dibagi dengan total aset. Namun untuk liabilitas dan ekuitas itu dibagi dengan liabilitas dan ekuitas itu sendiri. Sedangkan untuk laporan laba ruginya, yang menjadi common base-nya itu merupakan penjualan. Maka penjualan dibagi dengan penjualan akan menghasilkan 100%. Nah, lalu untuk yang beban usaha ataupun laba bruto, laba usaha itu dibagi dengan penjualan. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada analisis tren, di mana analisis tren ini adalah suatu teknik untuk menilai kemajuan dari suatu perusahaan. Nah, adapun pada neraca, analisis tren pada neraca untuk mendapatkan presentasenya ini dapat dihitung dengan total masing-masing tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai dengan tahun kelima dibagi dengan total tahun pertama. Nah, misalkan saja contohnya aset lancar pada tahun pertama itu dibagi dengan aset lancar pada tahun pertama, sedangkan aset lancar pada tahun kedua dibagi dengan aset lancar pada tahun pertama. Begitu juga untuk 2019, 2020, 2021. Dalam artian, pada analisis tren ini saya menggunakan tahun dasar. Baik, dapat kita lihat bahwa untuk diagram batang pada tahun pertama untuk semua total akun itu mencapai 100% karena tahun pertama ini merupakan tahun dasar. Nah, sedangkan untuk tahun kedua ini adanya penurunan dan kenaikan. Untuk tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima itu juga sama adanya kenaikan maupun penurunan. Nah, selanjutnya yaitu analisis tren yang berasal dari laba rugi, itu juga sama. Yang menjadi tahun dasarnya itu yaitu tahun 2017. Maka pendapatan pada tahun 2017 dibagi dengan tahun 2017, pendapatan pada tahun 2018 itu dibagi dengan tahun 2017, begitupun untuk tahun 2019, 2020, 2021 dibagi dengan tahun 2017. Untuk diagram batangnya, baik, untuk selanjutnya yaitu analisis DuPont, di mana analisis DuPont ini merupakan metode atau teknik yang digunakan untuk menganalisis suatu kinerja fundamental perusahaan. Adapun hasil dari analisis DuPont ini, hasil akhirnya merupakan menghasilkan ROE pada perhitungan setiap tahunnya. Dapat dilihat di PPT ini ada cara perhitungan untuk menghasilkan ROE dalam analisis DuPont. Pada PT Citylink, ROA pada 2017 ini senilai min 4,67, pada tahun 2018 sebesar 4,859, pada tahun 2019 sebesar 2,170, pada tahun 2020 sebesar 1,062, dan pada tahun 2021 ROE-nya itu sebesar 0,553. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada analisis cross section, di mana analisis cross section ini merupakan perbandingan dengan perusahaan ataupun industri sejenis. Misalkan saja di sini saya menggunakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, spesifiknya yaitu di bidang di transportasi penerbangan. Nah, saya menggunakan perusahaan pembandingnya itu yaitu PT Garuda, PT AirAsia, dan PT Jaya Trisindo. Nah, dapat dihitung atau alternatif hitungnya itu dengan cara rata-rata aritmatika, rata-rata tertimbang, dan juga median modus. Nah, untuk menghitung rata-rata tertimbang ini dapat dihitung dengan cara ROA pada tahun pertama sampai dengan tahun kelima, artinya tahun 2017, 18, 19, 20, 21, dibagi dengan 5 tahun. Nah, di mana 5 tahun ini merupakan periode dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Maka untuk pembaginya itu sebesar 5. Nah, untuk nilai bukunya dapat dihitung dengan cara ekuitas dibagi dengan saham yang beredar. Nah, untuk rata-rata tertimbangnya dapat dihitung dengan cara untuk ROA-nya, ROA pada tahun pertama dibagi dengan ROA selama 5 tahun yang sudah tadi dihitung. Nah, sebagai contoh, ROA pada tahun 2017 dibagi dengan ROA 5 tahun. Nah, begitupun untuk menentukan median ini ditentukan untuk ROA pada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Begitu juga untuk median pada nilai buku dihitung untuk nilai pertama, 2, 3, 4, 5, ketujuh, yaitu ada analisis time series, di mana analisis time series ini untuk memperbandingkan ROA. Nah, di sini saya menggunakan perbandingan perusahaan sejenis yaitu dari PT Citylink, ada PT Citylink, PT Garuda, PT AirAsia, PT Jaya Trisindo, di mana perusahaan-perusahaan ini merupakan perusahaan sejenis yang bergerak di bidang transportasi penerbangan dan juga dibandingkan dengan ROA industri.
Nah, di sini saya menggunakan tahun pertama atau tahun 2017, 2019, 2018, 2019, 2020, 2021. Mana analisis dan sumber penggunaan KANES ini hampir sama perhitungannya dengan analisis perbandingan pada laporan keuangan maupun pada neraca. Nah, di sini saya menggunakan subakun atau akun inti seperti total aset lancar, total aset tidak lancar, total liabilitas, total ekuitas, dan total liabilitas dan ekuitas. Nah, di mana di sini 2018 atas 2017 cara menghitungnya itu sama dengan perbandingan. Misalkan saja total aset lancar tahun 2018 atas 2017 itu total aset lancar pada tahun 2018 dikurangi dengan total aset lancar pada tahun 2017. Nah, maka di sini hasilnya itu positif. Maka menandakan bahwa pada tahun 2019 ini perusahaan ini mengalami kenaikan. Nah, kenaikan karena selisihnya itu positif. Apabila selisihnya ini negatif, maka pada tahun tersebut suatu perusahaan ini atau PT Citylink ini mengalami penurunan. Untuk yang kesembilan yaitu ada analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Nah, untuk analisis sumber dan penggunaan modal kerja ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada berdasarkan kuantitatif dan yang kedua ada kualitatif. Untuk kuantitatif, modal kerja itu sama dengan aset lancar. Nah, maka pada tahun 2017 modal kerjanya itu sama dengan aset lancar pada tahun 2017. Nah, untuk yang menggunakan metode kualitatif yaitu modal kerja sama dengan aset lancar dikurangi dengan hutang lancar atau hutang jangka pendek. Maka pada tahun 2017 modal kerjanya itu aset lancar pada tahun 2017 dikurangi dengan hutang lancar pada tahun 2017. Begitupun untuk tahun-tahun selanjutnya. Untuk yang terakhir yaitu analisis break-even point. Nah, di mana dalam analisis break-even point kita harus menghitung dulu untuk mencari tahu biaya tetap, biaya variabel, dan juga ada penerimaan total, di mana biaya tetap pada PT Citylink ini didapatkan dari operasional penerbangan, pemeliharaan dan perbaikan, lalu ada tiket penjualan promosi, bandara, pelayanan penumpang, umum dan administrasi, dan beban keuangan, di mana biaya tetap ini merupakan beban usaha. Nah, adapun biaya variabel ini berasal dari biaya operasi lain, ada biaya beban pajak penghasilan, dan juga dari untuk akun penerimaan total ini didapatkan dari pendapatan dan juga pendapatan keuangan. Nah, untuk tabel yang berwarna pink ini di sini ada keterangan penerimaan total, biaya tetap, biaya variabel, biaya total, dan juga keuntungan. Di mana untuk penerimaan total ini kita tinggal memindahkan saja dari yang sudah tadi kita hitung untuk penerimaan totalnya baik dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Nah, untuk biaya tetapnya juga sama, tinggal memindahkan saja dari yang tadi sudah dihitung. Untuk biaya variabel juga sama, sedangkan untuk biaya total itu penjumlahan dari biaya variabel dengan biaya tetap. Nah, untuk keuntungannya itu di mana penerimaan total dikurangi dengan biaya total. Tabel berwarna hijau ini berisi keterangan di mana dalam keterangan ini terdapat penerimaan total, biaya tetap, biaya variabel, contribution margin ratio, dan juga ada break-even point dalam bentuk USD. Nah, di mana untuk penerimaan total, biaya tetap, biaya variabel ini nominalnya itu hanya memindahkan dari yang tabel pink tadi. Sedangkan untuk contribution margin ratio ini didapat dari penerimaan total dibagi dengan biaya variabel. Sedangkan untuk break-even point ini didapat dari biaya tetap dibagi dengan biaya variabel. Sedangkan untuk rata-ratanya itu contribution margin ratio ini tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ini dijumlahkan lalu nantinya dibagi dengan periodenya sebanyak 5. Maka rata-rata dari contribution margin ratio ini sebesar 43 dan break-even point rata-ratanya itu 41. Baik, itu tadi hasil dari analisis laporan keuangan pada PT Citylink yang dilakukan oleh saya pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Nah, adapun terjadinya kenaikan penurunan, misalkan saja terjadinya penurunan pada tahun 2019 ke tahun 2020. Nah, ini diakibatkan karena adanya pandemi COVID-19, di mana pandemi COVID-19 pada tahun 2019 ke tahun 2020 ini mengakibatkan pemerintah ini mengeluarkan kebijakan, diantaranya adanya PSBB. Nah, sehingga pesawat juga atau PT Citylink juga terkena imbasnya. Lalu pada tahun 2020 ke tahun 2021 ini mengalami kenaikan karena adanya
masa peralihan atau masa new normal. Nah, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. See you.